بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة أو كما جاء في الحديث. Hadirin kang kawula muliaken wal hadirat, para ulama, umara, sedherek hadirin, mugi-mugi sedherekipun selalu dijaga oleh Gusti Allah, dikabulaken sedherek urusan, urusan akhirat, urusan dunia. Sarasaken saking sebagian penyakit, utang dohir, utang batin, dilunasi sedanten utang-utangipun, dikabulaken sedanten hajat-hajatipun. Nikulah antawis faedahipun ngadiri majelis-majelis mligi muni keranten Allah, mligi muni keranten fikir akhirat, mligi muni namun kangge ngremenaken Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang hadir dalam majelis-majelis agama hanya semata-mata karena Allah. Allah akan datangkan berbagai macam anugerah. Di antaranya Allah akan datangkan malaikat-malaikat rahmat ikut menemani kita di majelis-majelis tersebut, semoga termasuk majelis ini. Akhiripun kita ini terus rencanipun para malaikat. Kaula-kaula Allah ingkang suci ingkang didamel saking
cahaya ingkang boten nanti maksiat walaupun sekelip nopo ngancani kita ing dalem majlis-majlis kesayangan. Harapanipun bakal hadir saking majlis kesayangan keluberan berkaitun para malaikat langkung soleh langkung solihah langkung temenanan ing dalem ngadupi dumateng pangerane langkung tenanan ing dalem persiapan akhirat. Hadirin hadirat yang kula muliakan, kita ini punya hajat banyak banget untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, untuk negeri kita, bahkan untuk umat manusia secara umum. Banyak sekali hajat. Sementara kita sendiri ini orangnya sangat lemah. Kalau merasa kuat itu perasaan saja, merasa kuat. Nahan ngantuk juga nggak mampu, nahan mati apalagi, nahan lapar juga tidak mampu, nahan kuku kita biar tidak bertumbuh pun nggak mampu, uban biar nggak muncul juga nggak mampu. Di manusia ini namanya saja dilahirkan dari tidak ada. Namanya dilahirkan itu berarti dia ini tidak mampu hakikatnya untuk memprogram apapun mengenai dirinya, apalagi orang lain. Sementara manusia ini dalam dirinya berbagai macam keinginan dan keperluan. Maka tidak mungkinlah manusia secara mandiri bisa menyelesaikan hajat-hajat. Maka Allah tidak membiarkan manusia bingung. Allah kirimkan Nabi Adam dan Nabi yang selepasnya untuk menerangkan kepada kita hajat-hajat kalian, keperluan kalian, kesusahan kalian. Itu semuanya yang bisa diselesaikan adalah yang menciptakan kalian, yaitu Allah, yang telah memunculkan kita dari tidak ada menjadi ada dan hadir di majelis yang mulia. Maka kalau orang hadir di majelis-majelis kebaikan, di antara anugerah Allah yang Allah akan berikan kepada dia, Allah akan ampunkan dosa-dosa. Orang itu kalau terampuni dosanya, kondisi dia mirip-mirip seperti ahli-ahli surga. Orang belum diizinkan untuk masuk surga sebelum terampunkan dosanya, termaafkan kesalahan-kesalahannya, baru dia diizinkan untuk masuk surga. Maka orang-orang yang hadir di majelis kebaikan, hadirnya sampai selesai kata para ulama, karena sabda Nabi, selepas orang hadir di majelis kebaikan, Allah akan tugaskan malaikat untuk memberikan pengumuman kepada orang-orang yang hadir di majelis kebaikan yang menyelesaikan hadir di situ. Kecuali yang agak mundur tentu saja. Qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atikum hasanat. Bangkitlah kalian dari majelis-majelis kebaikan tersebut dalam kondisi dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah dan kesalahan-kesalahan kalian telah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Iki antawisipun cara nyelesekne masalah kita nggih punika ngadiri majelis-majelis pengawasan agami, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu-ilmu agami. Dosane rontok, akhiripun donga-donganipun makbul. Mugi-mugi sasampun kita rawuh ten mriki tumuli kita gadah hajat-hajat sedanten dijabaraken kali Gusti Allah. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, kita bersyukur kepada Allah dengan arti merasa diuntungkan dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kita, yang mana Allah menjanjikan kalau Allah melihat hati kita ini merasa diuntungkan dengan nikmat-nikmatnya,
maka nikmat yang kita syukuri tersebut akan dikekalkan untuk kita, bahkan akan ditambah-tambah kepada kita. Alaihissallahu bi'a'lam bisyakirin. Bukankah Allah lebih tahu dengan orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang merasa diuntungkan dengan nikmat-nikmatnya Allah? Dan tidak ada nikmat yang lebih besar melebihi nikmat agama, nikmat iman, nikmat Islam. Begitu Allah telah putuskan iblis dilaknat, dijauhkan dari rahmatnya karena tidak taat kepada perintahnya untuk sujud pada kakek kita Adam alaihi salatu wassalam. Iblis bersumpah di hadapan Allah, dia akan datang kepada anak cucu Adam, kepada kita dari depan, belakang, kanan, kiri, menggoda kita biar kita ini bukan jadi bagian hamba yang bersyukur. Bersumpah dengan menggunakan 6 taklid dan 6 tauhid fakilah yang katanya para fasih, maksudnya ini sumpah. Kalau orang sudah tidak merasa diuntungkan dengan suatu hal, maka dia tidak akan mau merawat hal tersebut, tidak akan mau berjuang untuk mempertahankan hal tersebut, apalagi ngajak orang lain kepada hal yang menurut dia meragukan, merugikan, tidak menguntungkan. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Yang kurang lebihnya artinya iblis bersumpah di hadapan Allah, pasti dan pasti aku sumpah akan datang kepada anak manusia dari depan, belakang, kanan, kiri, sampai akhirnya mereka menjadi orang-orang yang bersyukur menghadap kepada Engkau ya Allah dalam kondisi mereka sudah tidak terima kasih dengan nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepada mereka. Lan boten wonten nikmat ingkang langkung ageng ngumpuli nikmat agami. Keranten sedanten aturanipun, mulai keyakinanipun lan amalanipun seduwanten niku sinten mawon ingkang ngugemi, sinten mawon ingkang bojehi, sinten mawon ingkang nglampahi lan yakini ajeng angsal keuntungan, pasti boten wonten kerugianipun sama sekali. Ya Allah ngutus para nabi, para rasul ingkang diawali kalih Nabi Adam beto aturan agama Islam, isinipun namung program-program ingkang nguntungaken mawon. Umpami sing ngamalaken niku tiyang miskin, ajeng untung, boten wonten rugine. Kalau yang mengamalkan adalah orang kaya, maka dia kaya yang beruntung. Kalau yang berpegangan dengan agama adalah rakyat, maka dia rakyat yang beruntung, dapat ridhonya Allah, beruntung di dunia, di akhirat surga sudah menanti dia. Kalau dia jadi seorang raja, seorang pejabat, maka jadi pejabat yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Di akhirat kerajaannya akan tambah besar, permanen, tidak ada putus-putus. Tidak ada aturan agama Islam yang merugikan. Yang bilang merugikan itu hanya iblis dan setan saja, dan pengikut-pengikutnya dan yang terpengaruh dengannya. Setunggalipun dinten Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah piyambakipun ditangketi. Syekh Junaid wonten tiyang kalih-kalihipun ngamalaken agami lan saleh danten. Setunggalipun sugih, setunggalipun miskin. Niku langkung utama pundi, sing miskin utawi sing sugih?
Syekh Junaid Al-Baghdadi ngendikaken kirang langkungipun neh mutekok kuwi salah. Mergo miskin iki duduk dheweke lan sugih duduk dheweke. Miskin iki ujian kanggo dheweke, sugih ya ujian kanggo dheweke. Sing paling utama sangka wong loro mau, sing paling sempurna neh ngamalne agama, neh taat marang Allah. Wonten tiyang ingkang miskin ingkang lambe agama kelawan sempurna, piyambakipun langkung mulya ngumpuli tiyang-tiyang ingkang sugih ingkang boten sempurna neh ngamalkan agama. Sawangsulipun tiyang sugih sak sugih-sugih wong sing sugih tapi nek ngamalaken agama sempurna piyambake langkung sae ngumpuli tiyang-tiyang miskin ingkang nek ngamale agama boten sempurna piyambake. Jadi ukuranipun untunge tiyang niku nggih punika manut sak pira manute dumateng Gusti Allah. Lah tiyang niku sinten to tiyang niku? Tiyang nggih sing ngomong niki lan sing mirengaken niki. Mulai pucuk kuku sampai pucuk rambut niku lah kanggene tiyang. Di kita niki setiap tiang niku angsal program yang menguntungkan yaitu program agama. Dan di modal yang sempurna, kalau otak kita waras kemudian kita masih hidup walaupun andikan sakit-sakitan, kita berkesempatan untuk mengamalkan Islam dengan sempurna. Maka nanti ketika kita setelah wafat, si kaya si miskin, si raja si rakyat ditanya dengan pertanyaan yang sama, sudah benar belum dalam mengamalkan agama, dalam imannya dan amal. Ringkasnya pertanyaanku pun semuanya begitu. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, ma kitabuka, man ikhwanuka dan seterusnya. Ringkasnya kamu itu sudah mengamalkan agama atau belum dengan baik. Maka kita ini sebetulnya di sini bukan kumpulannya teman-teman Indonesia, bukan kumpulannya teman-teman Ngawi, ini kumpulannya para calon-calon raja-raja di surga. Ini kita ini sekarang bertetangga dengan para raja. Kerajaannya adalah dirinya masing-masing. Kalau dirinya dirawat imannya, dirawat amalnya, maka dia akan mendapatkan kerajaan yang sangat-sangat besar. Dia bahagia di sana, nggak ada susahnya. Dia akan gembira di sana, nggak ada cemberutnya. Dia akan terus hidup di sana, nggak ada wafatnya, dengan diberi berbagai kenikmatan yang macam-macam yang tidak ada habis-habisnya. Hadirin yang Allah muliakan, kita sebagai orang beriman mestinya itu lebih percaya diri di dalam berpegangan dengan iman kita, yang mana dunia dengan segala isinya ini sebetulnya yang mengendalikan suasana dan keadaannya adalah orang-orang beriman. Ketenangannya, kedamaiannya atau kekisruhannya, semuanya ini adalah bergantung seberapa baiknya iman dan amalannya orang-orang yang beriman. Yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim kurang lebihnya, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga di bumi ini sudah tidak ada yang mengatakan Allah Allah lagi. Di antara maksudnya, dunia ini akan kiamat kalau orang iman sudah tidak ada lagi di dunia ini. Nyawanya dunia ini adalah orang-orang yang beriman. Begitu Allah berkehendak dunia ini kiamat, hancur, porak-poranda, maka Allah akan datangkan angin wangi, semua orang beriman wafat. Waktu itu terjadilah hari kiamat. Umpama di dunia ini orang beriman tidak satu, dan satu pun ngantuan lagi, males, tapi dia masih punya iman yang paling lemah.
Selain dia sudah tidak ada yang beriman. Maka dengan sebab iman yang ada pada dirinya, seluruh dunia belum terjadi hari kiamat. Mungkin aja sakit parah, beberapa detik, setiap berapa detik tsunami, banjir bandang, tofan, mungkin aja, tapi tidak terjadi hari kiamat. Maka seorang yang beriman, yang imannya paling lemah, dengan sebab berkah dia seluruh dunia dapat kebaikan dari seorang. Manusianya dapat kebaikan, bintang-bintangnya dapat kebaikan, lautannya, gunungnya dapat kebaikan. Dan orang yang berbuat baik, Allah akan beri kepada dia minimal 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Berbuat baik satu kebaikan, minimal Allah akan beri pada dia 10 kali lipat. Maka nanti terakhir orang beriman yang keluar dari neraka karena dia memang diduga imannya yang paling lemah, kata sebagian ulama, Allah berikan kepada dia tempat yang namanya surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Ini luasnya, belum harganya. Kenapa kok dia mendapatkan 10 kali lipat dunia? Balasan dari amalannya mana itu? Amalannya iman dia, dengan sebab iman dia telah terjadi kebaikan ke seluruh dunia. Ini orang iman satu, dewean boten gadah kanca melih, barokahipun sak dunya. Terus pundi nek yang iman kalih sareng-sareng ing dalem kesaenan. Terus pundi nek yang iman itu 3 sareng-sareng ing dalem kesaenan, berkahipun tambah kathah. Mula para ulama ngendikaken di antawis caranipun ndugekaken kemakmuran, kedamaian, ketentreman, kerukunan teng kampung-kampung ingkang wonten teng donya niki, di antawisipun nggih punika makmuraken masjid kelawan amalan-amalan kesaenan, di antawisipun salat gangsal wekdal kelawan berjamaah. Niki kumpulane wong-wong iman padha bareng-bareng ibadah niki pengaruhe sak donya. Minimal sak kampung iki krasa. Dadi ayem adem, rezekine barokah. Anak-anake dadi gambel saleh salihah. Congkrah-congkrah jadi berkurang bahkan ical. Setiap tahun kathah sanget yang Islam ingkang sareng-sareng haji tumuli sareng-sareng ndonga wukuf dan padang Arafah pas tanggal 9 saking wulan Dzulhijjah. Niku setunggalipun dinten ingkang paling utawi paling termasuk paling nyusahaken iblis. Iblis setiap tanggal 9 Dzulhijjah niku bengok-bengok histeris. Nyapo dadane 9 Dzulhijjah dina Arafah nyapo to? Nek usaha nggodho menungso kanggo gawe dosa, gawe pelanggaran ini pelanggaran ono, musra kabeh gara-gara wong-wong sing wukuf ning Arafah, wong Islam sak donya disepuro kabeh. Wukufipun saking Ngawi niki jarakipun 11.000 kilometer. Wukufipun 11.000 kilometer. Kirang langkungipun berkahipun dugi sak donya termasuk dugi tengah. Lah mugi-mugi mawon pengajian malam niki barokahipun kangge sedanten Ngawi. Sedanten Jawa Timur, bahkan seluruh alam, bahkan kangge rekan-rekan kita muslim ten pundi-pundi, khusus ingkang tergolimi, khusus ingkang di Palestina, mugi-mugi Allah enggal nyukani solusi terbaik saking kegoliman-kegoliman ingkang saniki menimpa rekan-rekan kita ten pundi-pundi.
Hadirin ingkang kula mulyakaken, lah ternyata tiang untuk ke Arafah itu di antara ingkang paling kuatah itu tiang Indonesia. Wis 300.000 koi mendekati ini sing kaji resmi mau 200 sekian ribu dulu sing mangkat-mangkat dewi. Di tiang Indonesia itu pun biasa barokai sang dunia. Kita ini syukur dados muslim Indonesia, muslim terbanyak. Ingkang kita yakini setiap muslim walaupun telan-telo orang pakai nama pun barokai sang dunia. Apa meneh? Ingkang langkung sergep nek nama langkung sergep masjid barokai sak pinten. Mula kesainan-kesainan ingkang wonten ing Indonesia niki terus pundi kita tingkataken, kita amun pengaosan-pengaosan ingkang kados ngeten iki terus pundi kita titinaken ten griya kita, ten musala kita, ten masjid kita, kersane kita angsal barokah, Indonesia angsal barokah, umuri umat Islam seluruh alam, bahkan sedanten menungso akhiripun angsal hidayah. Hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun dadosaken kita niki dados putune Nabi Adam. Putune Nabi, bukan putune wali, putune Nabi. Jenenge Nabi niku cerdas sempurna, boten nate goroh, rino wengi ngamalne lan ngajak tiyang dumateng agami, tumuli amanah sempurna, makruh boten nate dilampahi napa meneh sing haram. Niku mbah kita, mbah Nabi Adam. Ingkang dimulang langsung kalih Gusti Allah, ingkang disebataken ing dalam Al-Qur'an, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Ingkang begitu mulyanipun Kanjeng Nabi Adam disukani ilmu langsung saking Gusti Allah, ngantos Allah perintahaken dumateng para malaikat supados hormat dumateng Nabi Adam, sujud dumateng Mbah. Tumuli ten mrika wonten setunggalipun jin. Nggih punika iblis boten purun sujud dumateng Mbah kita ingkang sampun disukani ilmu saking Gusti Allah. Sing enten tiyang malah ngengker rumangsa langkung sae, iblis kuwalat ngantos sakniki. Jadi iblis itu ceritanipun sengsara ketulo-tulo tuna boten enten untune gara-gara kuwalat kalih Mbah kita, Mbah Nabi Adam. Dados asyaitonir rajim, setan yang terlaknat. Iyambakipun boten purun hormat dumateng Nabi Adam, pertama kali menungso ingkang diucal wahyu kalih Gusti Allah. Kadang-kadang ada sebagian tiyang sing kula boten setuju urusan iki. Sanjang nek iblis niku ngalim tetapi boten angsal hidayah. Nek mbah kula iblis niku boten purun ngaji. Wong tenan sing diceritani ing Quran ingkang ngaji niku Nabi Adam. Nek iblis niku ngengkel boten ngaji. Malah wonten kalih tiyang ingkang naos, tiyang gadah ilmu asale kuwalat ngantos bisa mati. Ilmu ini ngarang piyambak boten purun derek ilmu ingkang diwahyoaken dumateng para nabi. Akhire keblinger, akhiripun piyambake terlaknat ngantos bisa mati. Iki boten enten ten kitab pundi mawon iblis diulang Gusti Allah boten enten. Sing enten iblis niku ngengkel. Akhiripun Nabi Adam alaihi salatu wassalam mandhap ten dunya iki kangge dados khalifah. Ingkang maknanipun khalifah di antawisipun nyontoni piye to program awak niki lawan program ingkang diridhoni Allah.
Kita seduanten niku raja ngrajani awake dhewe. Zaman samanten Nabi Adam namung kalih garwanipun mawon. Mula nek kita niki nglampahi agami teng awak kita niki kelawan sempurna, niku kita niki dados khalifah ingkang lurus. Nabi Adam ngajari dumateng putra-putranipun, nek kowe pengen untung ngamalno agama Islam, yakin sing bener ning Gusti Allah, amalan sing bener manut ning aku ning Nabi Adam. Putranipun akhiripun terbagi dumateng kalih golongan. Sing setunggal Qabil sak keluargane, sak grupe boten purun derek bapake, boten purun derek Islam. Akhiripun walaupun putranipun Nabi ingkang diceritakan kali sebagian ulama, wetenganipun kan swarga. Nabi Adam turun ke dunia ini dalam kondisi Hawa sedang hamil Qabil dan saudara. Walaupun bawaan dari surga, kalau nggak namakan agama, jurusannya adalah dimurkai Allah, jurusannya neraka. Kemudian anak yang kedua Habil mengamalkan agama dan keluarganya, akhirnya menjadi orang yang beruntung. Seterusnya di antaranya putra dia adalah Nabi Sis, yang mana Nabi Sis itu adalah putranya Nabi Adam, pertama kali yang jadi Nabi selepas Nabi Adam. Di sejarah kita yang akan terus beruntung adalah yang ikut ajarannya para nabi yang diambil dari wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'anipun terus pundi hadirin hadirat ingkang kula mulyaken, kita iki kedahipun semangat. Aku iki pupune nabi, nek gak saleh ra pantes blas. Nek gak ahli masjid mboten cocok. Jenenge kacang itu kedai derek lanjanane. Lah kacang gak derek lanjanane namanya kacang betul bermutu. Kacang error. Pertama kali ingkang makmuraken Masjidil Haram niku Mbah Kita Nabi Adam. Niku masjid Mbah Kita pertama kali. Di kita niki memang asli tutule wong sing duwe masjid lan makmure masjid putih kemawon kok boten madhep ten masjid Mbah Nabi Adam, boten dianggap masjid ingkang leres. Diceritakan seduan dan pimpinan-pimpinan hidayah nggih punika para nabi para rasul, kecuali Nabi Hud kalih Nabi Saleh diceritakan seduan nate ngibadah ten Masjidil Haram dan Ka'bah. Nabi Adam pertama kali dugi Ka'bah, yang baik pun ibadah tawaf dan menikah, yang baik pun kaget. Ternyata para malaikat kan pun langkung riyen padha ibadah ke Masjidil Haram. Nabi Adam, kami sudah mendahului Tuhan, kita sudah sering ibadah di sini. Maka di darah kita ini mengalir darahnya Nabi Adam. Maka semua manusia ini punya potensi. Kalau potensinya didapat untuk menjadi orang yang sangat soleh, menjadi ahli masjid, menjadi orang-orang yang diridhoi Allah, yang surganya begitu tinggi derajatnya, semoga termasuk kita. Waktu berjalan sampai datanglah zamannya Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah siang malam selama 950 tahun. Yang masyhur yang ikut beliau hanya 80 orang, 40 pasang saja. Dalam sebagian riwayat yang ikut beliau hanya 8 pasang saja. Maknanya setiap 120-an tahun atau 125 tahun beliau hanya punya teman 1 orang. Dengan begitu sabarnya beliau berdakwah, mengajak orang kepada ridhonya Allah, siang malam pantang menyerah, pantang mundur. Sampai akhirnya Allah berfirman kepada beliau bahwa
jatah hidayah sudah habis. Semua yang ada di dunia ini adalah tidak ada jatah hidayah. Innahu lan yu'mina min qawmika illa man qad aman fala tabtanis bima kanu yaf'alun. Kalau sudah tidak ada jatah hidayah, berarti ini semuanya orang-orang yang dimurkai Allah. Maka Nabi Nuh pun mengangkat tangan beliau berdoa, ya Allah, kalau memang sudah tidak ada jatah hidayah lagi kecuali orang-orang yang telah ikut saya, maka hancurkanlah semua manusia yang ada di bumi ini, jangan kau tinggal walaupun satu. Dengan sekali angkat tangan, langit jebol, bumi ambrol, tidaklah yang hak, hancurlah seluruh yang batil. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafar. Maka akhirnya Nabi Nuh dengan teman-temannya mengamalkan agama sekian lama. Seluruh teman beliau yang 40 pasang, satu pun gak punya anak cucu yang hidup meneruskan keturunannya di dunia ini. Yang punya anak cucu hanya Nabi Nuh saja. Wa ja'alna dzurriyyatahu baqin, dan aku Allah telah menjadikan anak cucunya Nuh saja yang masih tinggal di dunia. Jadi kita ini cucunya Nabi Adam sekaligus cucunya Nabi Nuh, mengalir cucunya, mengalir darahnya dua Nabi di badannya. Yang mana Nabi Nuh nyontohin kita bagaimana hidup ini, di antara kesibukan hidup kita adalah ngajak orang kepada agama, kepada kebaikan, makmurkan masjid, menjauhi perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah. Itu semuanya merugikan. Dengan kebijaksanaan, dengan hikmah, tentu saja mengajak. 950 tahun, maka kita dengar ada beberapa teman latihan berdakwah 4 bulan, 40 hari. Itu sebetulnya kurang lama. Ini cucunya Nabi itu seharusnya dakwahnya 950 tahun. Kesimpulannya, kerja ngajak orang kepada kebaikan ini merupakan kerjanya semua anak cucunya Nabi Nuh. Insya Allah kita semuanya ngambil rasa tanggung jawab, insya Allah. Kemudian kita ini kejadian. Terus pundi nek wonten masalah niku madhep dumateng Gusti Allah. Ngerunduk-ngerunduk, ngrengek-ngrengek, diple-diple dumateng Gusti Allah. Keranten sak lindune Gusti Allah namung makhluk mawon diciptakaken kalih Gusti Allah. Lamun boten disukani kalih Gusti Allah, boten saged napa-napa makhluk niku. Orang-orang yang meletakkan harapannya kepada makhluk, maka dia akan dipenuhi hidupnya dengan kekecewaan. Karena manusia-manusia yang selain kita yang beda dengan kita. Nahan hati gak bisa, nahan ngantuk gak bisa, nahan lapar gak kuat, nahan ketik gak kuat. Kok kita berharap terlalu kepada manusia-manusia seperti kita? Sebetulnya kita ini pengen menikmati kebohongan aja. Karena orang lain itu adalah seperti diri kita. Kita dimintai orang itu sering sumpah padahal kita memberi aja belum. Orang minta jual bosan aku, padahal kita memberi aja belum. Nah, orang lain kalau kita cari, kita minta proposal tidak begitu itu sumpah. Maka kita hanya hati itu berharap kepada Allah. Putune Nabi Nuh kok apa-apa makhluk ngising nih. Ya Allah. Latihan menyelesaikan masalah
Ngatamkan Quran, doa, baca Yasin, doa, puasa, doa. Ini baru cocok untuk meneruskan kakeknya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Insyaallah sedang terjadi, insyaallah. Hadirin hadirat yang kula muliakan, kita syukur kepada Allah yang telah memilih kita menjadi bagian umatnya yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini benar-benar satu karunia yang sangat-sangat besar, yang mana umat akhir zaman umurnya pendek-pendek, tetapi nanti yang paling banyak masuk surga dan yang duluan masuk surga karena berkahnya nabinya yang termulia, Nabi besar Muhammad SAW. Lahirnya terakhir, munculnya terakhir, tapi beliaulah terawal di dalam tingkatan derajatnya dan posisinya di sisi Allah. Dalam hadis riwayat ini suatu hari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya oleh seorang sahabat, "Maka wajabat lakan nubuwah?" "Ya Rasulullah, kapan Allah putuskan engkau jadi nabi?" Maka Nabi kita menjawab, "Wa adamu bainar ruhi wal jasadi." Aku telah diputuskan oleh Allah untuk jadi nabi sedangkan Adam belum diciptakan lagi. Maka dikatakan dalam beberapa hadis ketika Allah telah ciptakan Nabi Adam, dengan kuasanya Nabi Adam membuka mata beliau, kemudian melihat arasnya Allah. Di sana ada tulisan Muhammad. Maka suatu hari Nabi Adam berdoa, "Ya Allah, dengan berkahnya Muhammad aku minta hajat ini, minta hajat itu." Maka Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, bagaimana kamu tahu Muhammad?" "Ketika saya melihat aras engkau ya Allah, saya melihat di sana ada tertera nama Muhammad, maka saya yakin bahwa dialah hamba-Mu yang paling Engkau cintai. Maka aku minta kepada Engkau dengan menyebut nama dia supaya hajat-hajat saya Engkau tunaikan." Yang mana ikut beliau dijamin oleh beliau pasti jurusan surga. Kalau kita ini pengen tahu saya ini jurusan surga atau jurusan neraka, lihat aja. Kalau ikut Nabi Muhammad jurusan surga, kalau nggak ikut nggak ada yang jamin. Kita lihat mulai kita bangun tidur tadi sampai sekarang yang ikut pasti ikut Nabi Muhammad, ikut agama Islam yang beliau bawa berapa persen? Itulah persenan kita yang ke surga. Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku pasti masuk surga, yang enggak mau taat berarti enggak mau masuk surga. Kita dengar kehebatan Al-Quran, kehebatan Mi'raj, pertolongan-pertolongan Allah yang datang kepada para sahabat, yang datang kepada umat. Quran 30 juz yang tidak bisa dipalsukan, agama Islam yang menyebar ke pojok-pojok dunia. Semua kebaikan-kebaikan ini secara waktu bermulanya adalah dengan kelahirannya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Maka mensyukuri kelahiran Nabi kita ini terusannya adalah mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Quran, nikmat hijrah, nikmat tersebarnya dakwah, tersebarnya ngaji, tersebarnya kebaikan-kebaikan ke seluruh dunia. Maka sudah menjadi kebiasaannya umat Islam, ulama-ulama mulai zaman dulu, di antara hidup mereka diisi dengan mengenang kedatangan yang mulia dan besar Muhammad SAW di dunia ini. Maka kita tadi para hadirin wal hadirat yang kami muliakan, sebelum acara
kita berdiri, kemudian kita melantunkan pujian-pujian kepada Allah, kepada Rasulullah, kemudian kita melantunkan pantun-pantun yang dulu dilantunkan oleh sahabat-sahabat Ansor ketika mereka menyambut Nabi kita, kedatangan Nabi kita ke Madinah. Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada'. Laki-lakinya, perempuannya, remajanya, anak-anaknya, mereka semuanya dari segala kalangan begitu bergembira dengan kedatangan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW ke Madinah. Satu sikap yang seharusnya menjadi sikapnya seluruh muslim, bergembira dengan puncaknya kegembiraan dengan kedatangan dan kelahiran yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Tidak cukup dengan itu, diteruskan dengan usaha menggembirakan beliau 24 jam. Jika bil amrillah, kami orang-orang Madinah bukan hanya bergembira dengan kedatangan engkau, dengan muji-muji engkau, tetapi kami semuanya siap untuk mentaati perintah-perintah engkau ya Rasulullah. Bergembira dengan kelahiran Nabi dan usaha 24 jam untuk selalu menggembirakan. Kita sudah sering menggembirakan diri kita. Yang diri kita itu Nabi jelas bukan. Kalau orang ngaku Nabi ya jadi perlu syahadat lagi. Wali diragukan. Soleh juga masih banyak orang yang nggak percaya. Tapi kita sering memuliakan diri kita. Aku pengen ngenaknya awakku, nyenangnya awakku, mangan sate, mangan gulai, mangan krensengan, mangan tongseng, mangan nasi uduk, nasi pecel kan terus. Kita sudah sering menggembirakan anak kita, istri kita. Oh anakku senangnya apa? Apa turuti? Pokoknya sepeda motor, pokoknya trail, pokoknya mobil, pokoknya jalan. Menyenangkan istri kita, kita berikan perhiasan, kita berikan uang, kita bangunkan rumah. Sudah banyak usaha kita menggembirakan diri kita dan menggembirakan sekeliling kita, orang-orang kita cintai, masyarakat kita. Maka kita seharusnya selalu juga mikir, Rasulullah sudah gembira belum dengan sikap saya? Dengan omongan saya ini Rasulullah sudah bergembira belum? Dengan sikap saya hadiah itu sudah bergembira belum? Dengan akhlak saya sudah bergembira belum? Menggembirakan Rasulullah adalah meridhokan Allah. Meridhokan Allah adalah kesuksesan akhirat dan kesuksesan dunia. Inilah diantara inti pengajian kita, bagaimana kita hidup satu kali, usaha meridhokan Allah, menggembirakan Rasulullah dan bergembira dengan kelahirannya yang mulia besar Muhammad SAW. Tentu saja nanti akan bergembira kalau melihat umatnya mengamalkan Islam yang telah beliau wariskan kepada umat. Yang mana isinya Islam yang terpenting pertama kali adalah keyakinan kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang intinya selain Allah itu hakikatnya nggak ada, itu diadakan oleh Allah. Tuhan itu hanya satu, Allah tok. Sa'iyahnya Allah itu adalah ciptaannya Allah, diatur oleh Allah, diurus oleh Allah, dimiliki oleh Allah, diputus oleh Allah. Maka akhirnya menimbulkan satu sikap, waktu suka, waktu duka, waktu kaya, waktu bokeh, hati itu hanya bergantung, berharap, takut kepada Allah saja. Siapa yang waktu susah kembali kepada Allah, Allah akan datangkan solusi. Siapa yang waktu gembira kembali kepada Allah, Allah akan awetkan kegembiraannya, kenikmatannya. La in syakartum azidanna. Waktu susah bilang la haula wala quwwata illa billah, Allah akan datangkan solusi. Orang itu belum dianggap lurus dengan seluruh-seluruhnya hidupnya sebelum dia ini posisi dia ketika di samudra yang terombang-ambing oleh ombak, kapalnya pecah, dengan dia di tengah-tengah keluarganya bersama istri
melimpah, perasaannya harus sama. Saya di mana saja, kalau nggak ditolong oleh Allah, hancur. Di tengah lautan, kalau saya ditolong Allah, beres. Di tengah anak istri, tengah kebahagiaan, kalau saya nggak ditolong Allah, langsung saya hancur. La ilaha illallah. Kemudian untuk sampai kepada Allah, jalannya hanya satu, ikut yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Sehebat apapun orang, kalau dia nggak ikut syariatnya Nabi, dia bukan orang yang beruntung. Ada orang bisa terbang seperti burung, tapi dia nggak ngamalkan Islam, itu bukan kesuksesan. Dia dapat derajatnya burung, dan burung itu adalah makanannya manusia harian. Burung darah panggang, burung darah batang, derajatnya burung kok kita kagumi. Ada orang bisa menyelam di dalam air tanpa berenang, tanpa perlu insang, seperti ikan. Yang nggak ngamalkan agama itu bukanlah satu keuntungan. Apa capek-capek niru ikan, padahal ikan itu makanan kita harian, ikan bakar, ikan pepes. Kita sudah malah merosot. Orang sakti itu gak ada pahalanya. Yang ada pahalanya bukan orang diridhoi Allah ikut Rasulullah. Gak dapat pahala kok kita kagumi apa gunanya. Ada orang bisa nyungsep ke bumi, bisa jalan di dalam tanah. Kalau dia nggak ngamal agama, itu bukan orang yang beruntung. Itu dapat makomnya cacing, cacing kada untuk mancing. Maka kita luruskan pada kita, yang nggak ikut Rasulullah, nggak ikut Islam itu kasihan, bukan untuk dikagumi. Kaya kasihan, miskin, wis larang. Orang amal yang gono pisan dia, ciloko dunia ciloko akhirat. Sugih ning dunia sedelet, bar kuwi mlebu neraka, nelongso. Mengikuti jalur ahlinya, ulama-ulama yang ahlinya, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan ikut Nabi itu yang terpenting adalah yang wajib-wajib. Selepas syahadat, yang terpenting sholat, zakat, puasa, haji, kemudian kewajiban-kewajiban yang lain. Nabi bersabda kepada seorang sahabat yang dia bilang, ya Rasulullah, saya akan mengamalkan yang wajib-wajib saja, tidak saya tambah yang lain. Maka Nabi bersabda, aflaha in sadaqah. Kalau teman kamu itu beneran dalam ngomongannya, dia telah sukses. Maka kewajiban-kewajiban yang jadi kewajiban kita, bagaimana kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Kewajiban sebagai suami, kewajiban sebagai rakyat, kewajiban sebagai pejabat, kewajiban sebagai istri, kewajiban sebagai ustaz, kewajiban sebagai santri, kewajiban sebagai pelajar secara umum, kewajiban sebagai warga Indonesia, kewajiban sebagai umat Nabi, meneruskan perjuangan Nabi-Nya. Kemudian selepas kita menunaikan yang wajib-wajib, untuk mendukung biar kita mampu mengamalkan yang wajib, kita sempurnakan dengan amalan-amalan yang hukumnya sunnah. Amalan-amalan sunnah akan mendatangkan anugerah-anugerah khusus. Harapannya dari anugerah-anugerah itu kita akan mampu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Sebagaimana sabda Nabi mengenai fadilahnya sholat tahajud. Dalam hadis riwayat Tirmidzi itu mengatakan mardhatun lirrabb. Orang kok salat tahajud akan mendatangkan ridhonya Tuhan. Manhatul itsm. Salat tahajud akan menghalangi orang yang mengerjakan tahajud dari pelanggaran-pelanggaran. Orang kok rutin tahajud, nakal-nakalnya lama-lama hilang. Matradatul lidda'i minal jasad. Mengusir penyakit-penyakit dari badan. Berobat ke dokter sudah, ke dukun sudah, tukang pijat sudah, akupunktur sudah, akupresur sudah, bekam sudah, nggak sembuh-sembuh. Ternyata diurus-urus nggak pernah tahajud. Mungkin kita ini perlu istiqomah tahajud dan sembuh. Dan penyakit yang paling berat di hidup sekali kok nggak ngamalkan agama, itu penyakit terberat.
ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Tidak henti-hentinya seorang hamba mendekat kepada aku dengan mengerjakan amalan-amalan yang punya sunnah sehingga aku mencintai. Jadi kalau orang itu merutinkan amal-amal sunnah, dari amal-amal sunnah tadi akan mendatangkan kecintaan Allah. Kata sebagian ulama, kalau orang itu rutin amal sunnah, bukan pernah amal, rutin. Kalau bisa semua amal sunnah yang kita tahu, kita kerjakan semuanya. Kalau nggak mampu sebagiannya, kalau nggak mampu minimal ada yang dirutinkan, sehingga akhirnya aku mencintai amalan sunnah tadi. Orang itu akan meningkat, cerah hatinya, kesolehannya meningkat sampai akhirnya layak untuk dicintai Allah. Coba kita lihat amalan sunnah apa yang kira-kira telah saya rutinkan. Kalau belum ada, coba kita pilih amalan apa yang kita mampu kita rutinkan. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Kalau aku sudah cinta kepada dia, aku akan bimbing telinganya, dengarkan pengajian, kupingnya tertarik, kupingnya konsentrasi, dengar dengan jelas. Begitu dengarkan orang yang riba atau fitnah, kupingnya itu seakan-akan tertutup, gak bisa dengar dengan jelas. Kuping itu kena apa kok gak perlu ngomong-ngomong, ternyata itu orang-orang sedang gunjing orang. Berkahnya rutin tahajud. Dengarkan musik-musik yang haram, kupingnya seperti kopoan. Kenapa ini? Berkahnya rutin salat duha. Wa qasarahu alladhi yusiru bihi, Allah akan bimbing matanya. Melihat istri semangat, tertarik, istriku halal, pandang pahala. Melihat Al-Quran semangat, ngaji semangat, insyaallah. Melihat masjid semangat, cepat pengen berangkat ke masjid. Ada seseorang datang kepada seorang ulama menceritakan perasaan dia pada istrinya di beberapa bulan terakhir. Ada yang mengatakan itu salah satu dari Imam Al-Arba'ah yang dicurhat. Saya ini sekarang kok melihat istri saya ini benar-benar gak cantik. Apa istrimu gak cantik? Ya masih cantik. Apa istrimu digembrot? Enggak, masih langsing seperti itu. Apa istrimu sakit-sakit? Tidak, sehat-sehat aja. Tapi kenapa Imam? Kalau saya lihat istri saya ini benar-benar sebel, mual. Maka Imam tadi mengatakan yang salah bukan istrimu, yang salah matamu, mata keranjang. Orang yang tidak menjaga matanya, Allah akan cabut dari hatinya kelezatan berbuat kebaikan. Ya, melihat istri itu berbuat kebaikan, kok nggak tertarik, berarti mau ini masalah. Bagaimana arahannya? 1 bulan ini kamu nggak boleh mandang kecuali istri kamu kok whisper, Senin dan Selasa. Akhirnya diamalkan, baru 2 mingguan laporan lagi, Masya Allah, saat dunia gak ada yang lebih cantik lebih istri saya, ya gak ada yang lebih menarik lebih istri saya. Ya Allah. Itu untuk perempuan begitu juga. Maka telah nasihatnya sebagian dia, suami pegang HP terus, istri pegang HP terus, itu nggak usah ngomong hukumnya, itu bisa bahaya. Karena di HP itu banyak laki-laki yang lebih tampan lebih kamu, dan banyak istri yang lebih cantik lebih istri kamu, perempuan. Akhirnya dari situ kurang bersyukurnya, matanya masalah, lihat istri langsung sakit jantung, melihat suaminya langsung mahnya kambuh, gara-gara matanya bermasalah. Tapi kalau orang itu rutin amal sunnah, Allah akan jaga matanya. Walaupun punya HP yang haram-haram nggak kelihatan. Karena matanya mata yang terbimbing dengan amal sunnah. Wa yadahu allati yamtisu biha, Allah akan bimbing tangannya. Ngambil Quran, apa itu buka-buka kebaikan, insyaallah, nolong orang, sedekah. Begitu mau buka yang haram-haram, tangannya seakan-akan kaku. Loh, kenapa nanti kok seperti setruk? Ternyata berkahnya rutin zikir pagi petang. Karena rutin sholat tasbih, rutin sholat rawatib.
wa rijlahu allati yamshi biha, dan Allah akan bimbing kakinya. Ke masjid semangat, ke pengajian semangat, begitu mau jenguk mantan pacar kaku. Kenapa kok kaku ini? Kakinya nggak mau diajak maksiat. Masya Allah, karena berkahnya rutin amal sunnah. Insya Allah sedang niat, insya Allah. Walain sa'alani la'u'idanna, walain sa'alani la'u'tiyanna. Orang yang seperti ini yang rutin amal sunnah, kalau minta kepada saya pasti saya beri. Yang janji Gusti Allah bukan calon raja atau calon bawahan raja. Yang mana kalau calon raja, calon bawahan raja itu mulutnya yang untuk janji itu mulut pinjaman. Itu dia nggak punya pabriknya mulut, nggak punya pabriknya lisan. Itu mulut pinjaman dari Allah. Maka kalau orang kok terlalu berharap kepada makhluk siapapun namanya, kecewa terus. Ya salahnya kamu, mulut pinjaman kamu percaya. Kamu yang salah kamu, jangan nyalahkan orang. Wala ista'adzani la'u'idanna, dan sungguh kalau dia minta perlindungan kepada aku pasti aku lindungi. Yang janji Allah tak lindungi. Dan tidak ada perlindungan yang lebih menguntungkan kita, lebih hidup sekali dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang merugikan kita. Maka karena agama itu lebih menguntungkan, maka kita bawa terus ke rumah, biar rumahnya beruntung, ke sawah, biar sawahnya menguntungkan, ke pekerjaan, biar pekerjaan menguntungkan, ke jabatan, biar jabatan menguntungkan. Akhirnya di mana saja kita ini menentukan yang beruntung, dan tempat mana saja dengan sebab kedatangan kita menjadi tempat yang beruntung. Insya Allah selanjutnya. Nah, cara mengawalinya itu bagaimana? Di antara cara mengawalinya adalah dengan meluruskan keyakinan. Orang yang bukti ini agama itu rugi. Semua kemerosotan, kekisruhan, pertengkaran yang di dunia ini dan tidak adanya keadilan, semuanya gara-gara nggak ikut aturan yang diridhoi Allah. Agama itu nggak bisa dibuktikan merugikan. Maka kalau saya ragu pada agama, berarti saya ini nggak terima kenyataan. Cara memulainya adalah dengan keyakinan, yang kedua dengan memperbaiki sholat kita. Aku bingung kalau caranya berarti biaya isar ke poni masjid, insya Allah bertahap-tahap doanya. Kemudian diantaranya kata para ulama adalah sering baca Quran. Ada seorang sahabat laporan pada Nabi, ya Rasulullah, saya punya teman yang nakal. Nabi bertanya, apakah teman kamu masih sering baca Quran? Ya Rasulullah. Bacaan Quran teman kamu akan menghentikan dia dari kenakalan. Maka kita sebagai muslim bagaimana niru muslim yang terbaik selepas para anbiya, yaitu para sahabat. Para sahabat secara umum dikatakan para ulama, mereka punya hizib, punya wiridan berupa baca Quran dari surat Fatihah sampai surat An-Nas. Siapa yang hafal Quran 30 juz, kemudian dia doa, Allah akan tunaikan hajat-hajat. Suaminya punya hataman, istrinya punya hataman, masya Allah. Tetangganya punya hataman, Pak Lurahnya punya hataman, Pak Polisinya punya hataman, Pak Tentaranya punya hataman, Pak Presiden punya hataman. Kemudian doa selesai masalah Indonesia, masalah dunia dan masalah akhirat. Yang janji Gusti Allah. Di samping kenakalan akan hilang dari ahli-ahli baca Quran. Itulah biasanya Madinah, kalau waktu malam orang masuk Madinah akan dengar dari rumah-rumah Madinah suara-suara Quran. Maka kita biasakan di samping macam-macam wirid, macam-macam amalan, jadikanlah bagian dari wirid kita adalah baca Quran, mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Salah semuanya ini insyaallah. Beberapa bulan yang lalu datang tamu dari Ukraina. Masya Allah, datang tamu dari Ukraina. Dia tinggal di Bali, masuk Islam di Bali, kemudian pengen belajar sholat, datang ke Tenggoro. Pertama kali sholat di belakang kami sholat zuhur waktu itu. Profesor doktor orangnya tinggi. Dia bilang, ceritanya kamu masuk Islam itu di mana? Saya tanya. Keluarga kami semuanya Nasrani. Saya ini penasaran dengan Islam, akhirnya saya beli Quran terjemah. Dalam masa 8 bulan ini saya telah khatam 2 kali 30 juz Quran terjemah. Kan dia nggak bisa bahasa Arab. Akhirnya kok ternyata di dalam itu nasihat-nasihat yang luar biasa. Akhirnya saya masuk Islam.
Orang kafir nggak sunat lagi khatam terjemah Quran dalam 8 bulan 2 tahun. Di samping kerja dia macam-macam kerja, nggak tahu dibalik kerja apa, itu dia baca Quran tiap hari sekian jam, akhirnya dapat kerja. Dan kita ini jadi muslim oleh bayi sudah pernah belum khatam terjemah Quran? Kalah dengan orang-orang Ukraina. Masya Allah. Beneran, Masya Allah. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak baca sholawat. Orang yang banyak baca sholawat, Nabi bersabda, nanti hari kiamat orang yang paling dekat dengan saya adalah yang paling banyak baca sholawat. Karena orang yang baca sholawat akan dikenal Rasulullah, dapat doanya Rasulullah, dapat rahmatnya Allah. Kemudian sholawat yang diajarkan Nabi, kata sebagian ulama, selalu saja dilengkapi dengan wa'ala alihi, dan atas keluarga Nabi. Yang di antara maksudnya keluarga Nabi itu adalah seluruh orang yang beriman. Itulah yang diklaim oleh Imam Syafi'i. Apalagi kalau orang berimannya tadi juga punya silsilah pada Nabi, akhirnya betul. Maka kalau orang baca sholawat, dia telah berjasa kepada seluruh orang iman. Dia telah berdoa, ya Allah, seluruh orang beriman Engkau sayangi, Engkau rahmati. Maka kredit terhitung setiap hari baca, mengirimkan kebaikan kepada 2 miliar orang Islam. Masya Allah. Baca 1 kali, kalau 2 kali, 3 kali, maka orang yang baca sholawat itu Masya Allah pahalanya banyak banget. Akhirnya pahala banyak, dosa rontok. Pahala tambah banyak, dosa tambah rontok. Innal hasanati binasiat, kebaikan-kebaikan akan menghapus keburukan. Nah kalau dia berbuat kebaikan sekali salah kepada 2 miliar orang, belum lagi Rasulullahnya di situ. Wah, Masya Allah. Nah itu semua perlu ambil keputusan. Saya harus meluangkan waktu untuk itu, karena hidup kita adalah waktu kita. Aku ini jadi yang pengen masjid, nggak kapan sampai mati nggak kapan. Saya pengen mau coba kapan akhirnya sampai Israel datang terus sempat. Saya pengen memperbaiki apa yang foto selamat kapan lah. Kita harus ngambil keputusan. Engkau nak tak tunda terus Israel terkonek tunda. Maka itulah pentingnya kita tiap hari berani putuskan. Saya ini butuh persiapan akhir. Nek orang ampun mati cilokah. Kita juga biasa marahi orang tua kita, kadang-kadang marahi diri kita yang serius. Itu di antara orang yang sangat mulia yang Nabi bersabda supaya kita suruh mengikutinya adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ceritakan dalam biografi kehidupan beliau sering kedengaran marahi diri beliau sendiri. Dia masuk kebunnya ditutup, dia marahi diri sendiri. Umar, di orang-orang yang enggak paham pikiran dia marahi orang yang namanya Umar, ternyata dia marahi diri sendiri namanya Umar. Umar, kalau kamu enggak takwa, Umar. Orang pada ngintip ternyata Umar marahi dirinya sendiri. Perlu marahi diri sendiri. Kita sudah banyak marahi tetangga, marahi anak, marahi istri, marahi suami. Sudah pernah belum memarahi diri kita? Sampai kapan diri kita aja mau ngetoy, mau apa itu, males-malesan, mau nunda-nunda. Salah satunya itu insya Allah. Ada pengawasan ini sebuah dan meluangkan modal, kangge langkung serius persiapan akhiratipun, langkung serius ngamalkan agamanipun, dungo kangge yang baik, kangge keluarganya, kangge umat. Wabil khusus dungo kami Indonesia kesana tambah ke depan, tambah makmur, agamane, makmur dunyane, sejahtera terus pejabatnya dan rakyat. Insyaallah selanjutnya insyaallah niku sudah ada. Dan ini sebagian rencang kita ajeng wonten ingkang derek-derek latihan meningkatkan iman dan amal. Piyambakipun ajeng latihan berangkat usaha makmuraken masjid lan ngajak umat kanthi makmuraken masjid kersane sami nguntungaken. Nggih. Pertama, jamaah cash dari Getas rute ke Thailand. Monggo musyawarahipun berdiri tetap di tempat. Jamaah dari Getas rute ke Thailand. Yang kedua, jamaah dari Gerih rute ke Mekah Madinah.
Monggo kanca-kanca saking diri ingkang niat Mekah Madinah saged jumeneng insyaallah. Yang ketiga, jamaah saking diri rute ke India. Monggo berdiri di tempat, nanti tasbihnya setelah ini sakit kumpul dengan tasbih. Yang keempat, jamaah dari sini rute ke India. Monggo, putih Pak, sakit cuma Pak. Yang kelima, jamaah dari Geneng rute ke Jawa Timur. Yang keenam, jamaah dari Kendal rute ke Jatim. Yang ketujuh, jamaah dari Kerambi rute ke Jatim. Monggo ingkang sampun meniatkan untuk hari ini cash saged berdiri. Ya, insyaallah mugi-mugi dilaksanakan secara insyaallah. Insyaallah kita akhiri majlis itu kelawan donga. Insyaallah mangke bagi khidmatipun badhe donga diterasaken. Semua hadirin kita telah siapkan konsumsi untuk para hadirin insyaallah. Nanti selepas pengajian jangan tergesa-gesa pulang, biar nanti sesuai rezekinya masing-masing insyaallah akan ada sedikit makan malam insyaallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah, ampunilah kami, Ya Allah, luruskanlah kami, Ya Allah, jadilah kami menjadi hamba-hambamu yang lurus, hamba-hambamu yang takwa, hamba-hambamu yang Kau ridhai. Jadikanlah kami Ya Allah selalu Kau ridhai, Ya Allah, dan selalu menggembirakan Nabi kami yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah majlis malam hari ini Ya Allah majlis yang barokah, mendatangkan rahmat-Mu, hidayah-Mu, karunia-Mu, dan menyelesaikan semua keperluan-keperluan kami, menunaikan hajat-hajat kami, disertai dengan segala kemudahan, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan. Ya Allah, kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada hamba-Mu yang saleh Ya Allah, para nabi, para rasul, dan para kiai-kiai dan para wali, dan kepada para alimah, para muhaddisin. Ya Allah, berikanlah kebaikan-kebaikan itu kepada kami, kepada keluarga kami, kepada negeri kami, kepada Ngawi ini Ya Allah, kepada Jawa Timur secara umum Ya Allah, dan kepada seluruh muslim yang di mana saja, teman-teman muslim yang terzalimi khususnya di Palestina Ya Allah. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Keburukan-keburukan yang Kau jauhkan dari hamba-Mu yang saleh-salihah, jauhkanlah dari kami semuanya Ya Allah, dengan berkahnya seluruh orang beriman, dengan berkahnya seluruh wali Ya Allah, dengan berkahnya seluruh para alimah Ya Allah, dengan berkahnya seluruh nabi, seluruh rasul, berkahnya seluruh anbiya wa rusul. Tunaikanlah harapan-harapan kami, kabulkanlah doa-doa kami dengan tanpa ujian, tanpa ada rintangan, murni anugerah Ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Program setelah ini khidmat to'am. Mari kita sempurnakan majlis pada malam hari ini dengan bacaan Qifalatul Majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi.